Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah daring kemarin mempelajari seni budaya, kali ini Bapak Hadi Sutioso memberikan pelajaran prakarya untuk kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab 1, yaitu kerajinan berbahan keras. Pertama-tama yang kita bahas prinsip kerajinan berbahan keras. Ada dua hal yang kita bahas di sini, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. Yang kita bahas pertama kali yaitu kerajinan dari kayu. Seperti kita ketahui, bahan keras adalah produk kerajinan yang pembuatannya menggunakan bahan dasar bersifat keras. Kerajinan ini dapat dijadikan bisnis yang berpotensi meraup keuntungan menggiurkan, terutama untuk ekspor, sebab kerajinan seperti mebel dan rotan Indonesia sudah cukup terkenal di dunia. Yang kita bahas berikutnya yaitu kerajinan dari bambu. Bambu dapat dijadikan berbagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomi tinggi. Sejak ratusan tahun lalu, orang Indonesia telah menggunakan bambu untuk berbagai kebutuhan, mulai dari yang paling sederhana sampai yang rumit. Kemudian ada lagi kerajinan rotan, seperti tampak pada gambar, yaitu ada berbagai macam kerajinan berbentuk topi, tas, dan lain-lain. Rotan merupakan hasil kekayaan alam yang sangat besar di Indonesia. Pulau yang paling banyak menghasilkan rotan adalah Kalimantan. Tumbuhan rotan bersifat kuat dan lentur sehingga sangat cocok sebagai benda kerajinan dengan teknik anyaman. Contoh produk kerajinan dari bahan rotan banyak digunakan pada meja, kursi, almari, tempat makanan, dan lain-lain. Setelah rotan, kita bahas yaitu kerajinan dari batu. Seperti tampak pada gambar, yaitu tatakan makanan atau untuk mengulek sambal, yaitu kita sebut cowek untuk wilayah kita. Di Indonesia terdapat sumber alam bebatuan. Berbagai jenis batu ada di negara kita. Dan lagi-lagi Pulau Kalimantan merupakan penghasil batu warna yang sangat unik. Batu hitam yang keras dan batu padas yang berwarna putih kecoklat-coklatan yang lunak sering dimanfaatkan untuk produk kerajinan. Kerajinan batu biasanya digunakan untuk hiasan interior dan eksterior. Selain itu, produk kerajinan ini juga dibuat sebagai aksesoris pelengkap busana atau penghias benda. Setelah prinsip kerajinan bahan keras berbahan alami kita bahas, selanjutnya kita bahas bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras pertama yang kita bahas yaitu kerajinan logam. Seperti tampak pada gambar, yaitu tempat-tempat air dan gelas terbuat dari logam. Kerajinan bahan keras logam memiliki sifat yang keras, sehingga dalam pengolahannya memerlukan teknik yang sedikit rumit, seperti diolah dengan teknik bakar atau pemanasan dan ditempa. Kerajinan logam sering digunakan sebagai perhiasan dan aksesoris. Kemudian berkembang sebagai benda hias dan fungsional, seperti gelas, wadah, bahkan sampai simbol kejuaraan atau sering kita sebut dengan piala. Setelah logam, yaitu kita bahas kerajinan dari kaca. Seperti tampak pada gambar, yaitu miniatur masjid terbuat dari kaca. Barang-barang kerajinan yang berasal dari kaca bisa menjadi punya nilai estetik tersendiri. Selain karena terlihat lebih mewah, permukaan kaca yang berkilau membuat barang-barang kerajinan dari bahan tersebut terkesan mahal. Inilah yang membuat kerajinan dari bahan kaca cukup banyak dicari atau diminati.
Setelah kita bahas prinsip kerajinan berbahan keras, kemudian macam-macam produk kerajinan bahan keras, kita membicarakan fungsi produk kerajinan berbahan keras. Yang pertama yaitu sebagai benda pakai. Karya kerajinan diciptakan dan mengutamakan fungsinya, sedangkan unsur keindahan sebagai sebuah pendukung. Misalnya lemari, rak buku, meja, kursi, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai benda hias, karya kerajinan yang dibuat sebagai benda untuk pajangan maupun hiasan. Fungsi ini lebih mengutamakan aspek keindahan daripada aspek kegunaan dan fungsinya. Misalnya bingkai, patung, hiasan dinding, gantungan kunci, dan lain-lain. Berikutnya yaitu unsur estetika dan ergonomis produk kerajinan berbahan keras. Unsur estetika adalah nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Pengertian unsur estetika sering kita kenal dengan istilah keindahan. Unsur estetika adalah nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Pengertian unsur estetika sering kita kenal dengan istilah keindahan. Keindahan juga diartikan sebagai pengalaman estetis yang diperoleh. Nilai-nilai keindahan atau estetik atau keunikan karya seni memiliki 4 prinsip, yaitu kesatuan atau unity, keselarasan atau harmoni, keseimbangan atau balance. Yang keempat adalah kontras, maksudnya menimbulkan perasaan haru, nyaman, bahagia, nikmat, agung, ataupun rasa senang. Kemudian unsur ergonomis terdiri dari pertama, keamanan atau security, yaitu jaminan tentang keamanan orang yang menggunakan produk kerajinan tersebut. Kemudian kenyamanan atau disebut comfortable, yaitu kenyamanan yang dirasakan apabila produk kerajinan tersebut digunakan. Berikutnya yaitu keluasan atau flexibility, yaitu produk kerajinan yang wujudnya sesuai dengan bentuk kegunaan atau penerapannya. Yang terakhir sekali yaitu motif ragam hias produk kerajinan berbahan keras. Produk kerajinan dari beberapa daerah di Indonesia sudah dikenal di mancanegara sejak zaman dahulu. Keanekaragaman produk kerajinan tersebut memiliki motif dan ragam hias yang khas di setiap daerah. Setiap motif ragam hias mempunyai nilai keindahan dan keunikan serta makna simbolis yang penuh perlambangan dan juga nasihat. Beberapa daerah yang terkenal ukiran atau pahatannya adalah Jepara, Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan daerah-daerah lain.